Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setio Aji dengan NIM 33321700080. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari etika profesi di bidang teknik elektro. Video ini dibuat untuk melaksanakan UTS dari mata kuliah etika profesi. Kecelakaan kerja sering terjadi pada para pekerja yang mengakibatkan luka kecil maupun besar, serta dapat mengakibatkan kematian. Untuk dapat meminimalisir kecelakaan diperlukan etika profesi, di mana para pekerja dapat mengikuti prosedur maupun SOP dalam dunia kerja. Saya akan menjelaskan sedikit tentang etika profesi, yaitu sikap hidup berupa keadilan untuk bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Contoh dari etika profesi pada bidang elektro, misal ada gardu listrik yang konslet hingga mengakibatkan kebakaran. Pekerja di perusahaan tersebut, atau bisa dibilang A lah, diharuskan bekerja sama dengan rekan kerja yang lain, maupun mungkin harus bekerja sama dengan pihak pemadam kebakaran juga, karena hitungannya gardu tersebut kebakaran. Jika pekerja tersebut tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, mungkin saat itu juga akan ada namanya kecelakaan kerja, entah kecil entah besar. Nah, oleh karena itu para pekerja diperlukan harus memiliki gitu suatu etika profesi, dikarenakan dalam dunia kerja kepercayaan sangat diperlukan. Kepercayaan itu sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Selain kepercayaan juga, komunikasi antar rekan kerja yang lain pun diperlukan, karena jika hanya kepercayaan saja, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain atau mungkin bekerja sama dengan yang lain, mungkin akan ada sifatnya error atau mungkin kesalahan di pekerja tersebut yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Balik lagi, selain kepercayaan dan komunikasi juga, kayak penaatan aturan, seperti penaatan prosedur seperti SOP. Jika pemeliharaan, mungkin pemeliharaan mesin atau pergantian gitu ya, pergantian komponen, ada yang diwajibkan memakai APD. Jika tidak memakai APD, mungkin ada kayak luka kecil atau mungkin luka besar, luka dalam. Nah, untuk itu saya mungkin akan menerapkan etika profesi ke dalam diri saya, karena etika itu penting. Karena jika seseorang tidak beretika, mungkin dia tidak bisa tidak bisa bekerja sama, atau mungkin jangankan bekerja sama, mengobrol dengan seseorang pun, jika dia tidak beretika, mungkin akan dijauhkan sama orang yang target dia untuk mengobrol dengan dia gitu. Kepercayaan pun hitungannya, jika orang tersebut sering berbohong, bukan sering berbohong, kadangkala dia berbohong, seperti dana misalkan 1 juta, tapi yang dipakai hanya 500.000 gitu, sisanya masuk kantong sendiri, begitu kan berbohong.
Padahal emang SOP-nya harus 1 juta. Itu harus dihabiskan karena itu amanat, bukan masuk kantong sendiri lah itu. Dengan itu saya akan menerapkan etika-etika profesi ke dalam diri saya untuk masa depan. Sekiranya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.